Alhamdulillah bi ni'matillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menghantarkan kesehatan kita, umur kita masuk pada hari yang ke-15 di bulan Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita untuk bisa mengisi sisa bulan yang mulia. Harapan kita kiranya Allah menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa senantiasa kita sampaikan uswah kita, qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menakdirkan kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa adalah suatu amalan yang mampu membangkitkan kekuatan energi pada diri manusia. Puasa ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik manusia itu yang jauh dari Tuhannya, apalagi manusia yang bertakwa kepada Allah. Ada seorang dukun santet itu rajin puasa, Pak. Dukun santet rajin puasa enggak itu? Rajin. Iya. Dukun santet kalau enggak rajin puasa enggak bisa nundukin syaitan. Kekuatan energi orang berpuasa bisa menundukkan setan, dan setan bisa disuruh untuk ngirim beling, ngirim paku itu oleh dukun yang rajin puasa. Ada preman bisa nguasain pasar Cibitung, pasar Tambun, kulitnya kebal, kagak sholat padahal. Kenapa kulitnya kebal? Rajin puasa. Preman yang kulitnya kebal rajin puasa, Pak. Ada pemuda dilecehin, direndahkan sama pemudi. Gak doyan sama kamu, kata perawan. Puasa itu pemuda, banting perut 40 hari 40 malam. Datang perempuan itu yang menghina, datang minta dikawini. Percaya nggak ini? Tuh, itu hebatnya puasa. Apalagi puasa yang diperintahkan oleh Allah. Tadi puasa yang gak diperintahkan oleh Allah. Limbat itu cuma nuding, nunjuk, bekhel. Bekhelnya bisa mengkelung, Pak. Ini energi puasa. Lah saya gak bisa orang perutnya gemuk begini. Ya. Bapak sama. Orang tua kita dulu rajin banting perut. Nggak pernah ngeluh anaknya 12 nyekolahin, mesantrenin, banting perut. Kalau kita banting tulang, kebanyakan ngeluh terus. Gaji 10 juta, anak 2 masih ngeluh uang banting tulang. Coba kalau banting perut, ya tulang ya. Orang tua kita amalannya banting perut, Pak. Sehingga mereka bisa kuat menghadapi masalah. Sehingga mereka punya wibawa yang kuat. Itu kehebatan orang tua. Gitu. Anaknya ujian, emaknya puasa. Kalau sini kan enggak. Anaknya ujian, emaknya makan-makan lagi. Makan-makan lagi. Kalau orang tua zaman dulu puasa, emaknya puasa apa? Emak puasa weton. Itu kakakmu lagi ujian, puasa weton. Tahu puasa weton? Tuh.
Kenapa puasa mah? Puasa Senin Kemis itu anak kakakmu lagi ujian polisi. Kenapa puasa mah? Itu puasa 7 hari kakakmu lagi tes di PT Suzuki tuh. Anaknya tes, emaknya rujakan terus. Ya susah lulusnya, Bu. Ya. Itu amalan orang tua kita dulu. Bagaimana amalan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Orang-orang terdahulu itu berpuasa. Ada seorang nabi namanya Nabi Daud, bukan saja energi spiritualnya yang bagus, termasuk energi emosionalnya bisa mengalahkan Jalut dan Tolut. Orangnya kecil bisa ngalahin Jalut, Tolut, sehingga Nabi Daud diangkat jadi raja. Bukan hanya nabi tapi raja. Raja yang sehari puasa, sehari makan, sehari nggak makan, sehari raja. Itu namanya Nabi Daud. Jamaah mati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu puasa yang kita lakukan pada bulan Ramadan adalah energinya bisa merontokkan dosa. Futihat abwabas sama, bisa membuka pintu langit. Wasul silatis syayatin, bisa membelenggu syaitan. Itu puasa yang kita lakukan. Makanya di bulan puasa orang minta apa saja dikasih oleh Allah. Ya Allah, minta emak yang baru, kata bapaknya. Minta emak yang baru. Setiap Ramadan minta emak yang baru, tapi sama Allah nggak dikasih-kasih. Sampai mati orang itu minta emak yang baru, nggak dikasih sama. Tiba-tiba masuk ke dalam surga itu emak yang baru 100 itu nggak pada pakai baju tuh. Di dalam digantinya di dalam tuh orang yang berpuasa. Ya Allah, aku sakit minta sehat. Ya Allah, enggak sembuh-sembuh sampai 10 kali Ramadan. Giliran mati, itu apa ya Allah? Itu pahalamu minta sehat tuh pahalanya tuh. Camar mata Allah Subhanahu wa taala. Yakin puasa yang kita lakukan bisa merontokkan dosa. Dan nanti di akhirat itu yang dibutuhkan oleh kita cuma dihapuskannya dosa. Enggak ada lagi, Pak. Yang dibutuhkan cuma dihapuskannya dosa. Coba apa? Mobil dibutuhkan di akhirat? Enggak, cuma dihapuskannya dosa. Maka bicara tentang dosa, Bapak Ibu, tentang dihapuskannya dosa itu ketika kita ngapung di lautan yang luas. Ketika kita hendak tenggelam di samudra yang luas, apa yang kita pikirkan di sana, Pak? Seandainya Bapak nih di tengah lautan begini-begini, dilempari nasi padang, diterima nggak? Duit sekarung? Yang dibutuhkan bukan itu, cuma pelampung doang tuh. Sama di akhirat, posisinya seperti itu. Tidak ada yang dibutuhkan ketika kita sedang megap-megap begitu, kecuali dihapuskannya dosa. Dan salah satu momen yang terbaik dirontokkannya dengan kekuatan energi puasa adalah mampu menghapus dosa. Catatan imanan wahtisaban. Puasanya iman dan ikhtisab karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah mata Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah merupakan bentuk tarbiyah, pembelajaran. Agar ketika di bulan puasa, amalan-amalan seperti puasa bisa kita lakukan. Tuh. Kata Rasulullah SAW, ada amalan di luar Ramadan juga yang bisa merontokkan dosa manusia. Ala adzulluka ala ma yamhullahil khataya, kata Rasul pada sahabat. Ala adzulluka, maukah aku tunjukkan kepadamu, ala ma, suatu amal yamhullahul khataya, yang amal itu bisa menghapus dosa. Tuh. Ini di luar Ramadan.
Tadi di bulan Ramadan jelas ghufirat khotayahu, diampuni dosanya asal iman dan wahtisaban. Ketika tarbiyah di luar Ramadan kita teruskan. Ada satu amalan kata Rasulullah SAW yang bisa menghapus kesalahanmu dan akan mengangkat derajatmu. Apa kata Rasulullah SAW? Yang pertama, amalan yang bisa menghapus dosa adalah yaitu menyempurnakan wudu. Isbaghul wudu, hendaklah engkau selalu berwudu. Bapak Ibu, kalau orang sering berwudu minimal mengurangi maksiat. Coba tanya deh, orang yang lagi ngutil motor itu, ditanya, bang, sampean lagi ngapain? Mau nyolong ya? Iya. Sampean punya wudu? Punya wudu enggak? Enggak, kok bisa tahu? Atau orang lagi dugem tuh ditanya, mas sampean kok kayak gitu amat, nggak ada malunya itu? Punya wudu nggak ditanya? Pasti nggak punya. Maka dipastikan orang yang punya wudu terus, air wudunya yang turun bisa merontokkan dosa. Suatu ketika Rasul bertanya kepada Bilal bin Rabah, ya Bilal, Bilal ini termasuk budak yang hitam legam. Mau bu punya budak hitam, punya menantu? Mau? Bibirnya tebal, kulitnya hitam, matanya merah, rambutnya berintik, mau? Punya mantu begitu mau nggak? Nggak mau. Kayak Bilal mau? Itu Bilal itu kulitnya hitam, tapi Rasul kagum, ya Bilal, amalan apa yang kau lakukan? Aku mendengar terompahmu bunyi di dalam. Tuh, orangnya masih hidup, terompahnya terdengar oleh Rasul di dalam surga. Srek, srek, srek. Hebat nggak tuh bu? Nggak mau punya mantu begitu? Sendalnya masuk ke dalam surga bu. Berarti bukan sendalnya doang yang punya maksudnya begitu. Sudah diisyaratkan oleh Rasul. Kalau Bilal orang Afrika yang hitam legam kulitnya itu masuk ke dalam surga diisyaratkan. Sampai Rasul bertanya, amalan apa yang kau lakukan ya Bilal? Kata Bilal, aku beramal seperti orang pada umumnya, tapi aku ketika berhadas aku wudu. Tuh selalu punya. Silakan praktekin. Nih amalan orang tua kita dulu. Mau pergi punya wudu, mau sekolah punya wudu, mau belanja ke warung punya wudu, mau ke kantor punya wudu. Kalau kemana-mana kita punya wudu, nggak bakalan kita maksiat, Pak. Minimal malu. Tuh. Maka amalan ini isbaghul wudu, selalu punya wudu, termasuk amalan yang mampu merontokkan dosa di luar Ramadan. Yang berikutnya, amalan berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsarul khutubil masajid. Sering datang nih ke tempat sujud nih, musolanya bagus, jangan kosong ya Allah. Musola segini bagus yang kayak kuburan kalau di luar Ramadan. Diramein nih musolanya. Sebab kata Rasulullah SAW, salah satu amal berikutnya di samping selalu punya wudu, aktsarul khutubil masajid, sering datang ke tempat sujud. Ini tempat sujud. Orang yang sering datang ke mushola, kaki kanan melangkah diampuni dosanya, kaki kiri melangkah diangkat derajatnya, diberikan rasa ketentraman pada jiwanya, sehingga setiap masalah bisa selesai karena Allah Subhanahu. Punya masalah nggak ini? Rajin ke musola biar masalahnya selesai, biar hidupnya tentram. Ya. Nuzilat alaihi musakinah, diberikan rasa ketentraman pergi ke musola. Insya
Jamaah mata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai musola ini kosong ya Allah. Hari-hari di bulan Ramadan kok kosong. Imamnya malah orang dari mana tahu ya Allah. Jangan sampai, dijaga tempat sholat kita insya Allah. Jamaah mata Allah Subhanahu wa taala, nanti Pak Eko kalau ada orang meninggal nggak pernah ke musola, mayatnya taruh di bawah pohon mangga ya. Kitanya sholat di sini, mana mayatnya? No, di bawah pohon mangga. Lu kenapa nggak masuk? Waktu kakinya masih bisa jalan, nggak mau masuk ke musola tuh. Tega nggak kira-kira? Enggak lah, jangan, tetap dimasukkan ke dalam ya. Jangan taruh di luar. Ini buat bercanda saja. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli berjamaah, Pak. Kalau kita sholat berjamaah itu seperti beras. Berasnya hitam, Bu, Ibu. Berasnya ada hitamnya, namanya batu. Di dalam beras rojo lele. Rojo lele harganya 15.000. Batunya ikut nggak? Ikut. Kalau batunya satu, laku nggak 15.000? Karena masuk ke dalam beras jadi 15. Tuh sholat berjamaah hebatnya. Kok nggak pada mau orang? Tuh. Jamaah mata Allah Subhanahu wa taala, itu sholat bersama. Setelah sholat diskusi, gimana nih Pak Eko, gimana saya nggak punya beras. Kata Pak Eko, beras saya banyak loh. Insya tuh bisa diskusi habis sholat itu. Tambah umur, tambah apalagi sudah sepuh-sepuh, mau bagaimana nongkrong di pos ronda, nggak pantas nongkrongnya di situ tuh, ngopinya tuh pantas. Insya ayo ramein ngopi di situ habis sholat. Siap nyedain kopi, Pak. Tuh siap, Pak. Nggak cuma kopi, beras beliau siap. Insya setuju ini diramein nanti? Iya. Aksarul khutbabil masajid, sering datang ke masjid. Jangan sampai jadi laki-laki soleha. Ya. Bapak gua mah laki-laki soleha. Lah terus ya di rumah baik ya Allah. Kalau di sini Pak, minimal di rumah malas qobliyah ba'diyah, di sini qobliyah itu dengan sendirinya. Tuh, kualitasnya bertambah sampai 27 derajat. Baik, 3 menit lagi. Yang terakhir, amalan yang terakhir di bulan Ramadan. Yang pertama, mempertahankan wudu. Minimal habis buang air kecil besar, keluar wudu. Jangan cuma basah bawahnya, atasnya. Walaupun nggak untuk sholat. Lakukan itu, insya Allah. Yang kedua, memperbanyak langkah ke musola. Yang ketiga adalah intidorus sholat ba'da sholat. Punya azam, punya niat menunggu sholat setelah selesai waktu. Tuh Pak, kalau kita dalam hidup selalu menunggu sholat, setelah selesai waktu sholat, dia hapus dosa kita. Pernah Bapak begitu? Pernah apa baru dengar? Menunggu sholat setelah selesai waktu sholat. Alhamdulillah saya udah sholat isya. Aku nunggu sholat subuh. Nunggunya sembari tidur. Tuh. Ketika Allahu Akbar, itu yang aku tunggu. Cepet bangun dong. Cepet bangun. Wong itu yang aku tunggu. Bukan malah sarungnya ditarik. Pernah begitu? Insya habis sholat duhur, alhamdulillah aku sholat duhur, aku tunggu sholat asar. Cara nunggu sholat asar, yang nge-grab silakan nge-grab, yang buka toko silakan buka, yang punya kantor dibuka kantornya. Kalau sudah Allah Akbar, itu yang aku tunggu. Cepat kita menghampiri apa yang kita nunggu. Begitu yamhullahul khotoya, diampuni dosanya. Pernahkah dalam hidup kita setelah sholat nunggu sholat lagi? Nunggu sholatnya jangan nongkrong di situ lama-lama, nggak boleh. Namanya kaslanun. Tahu kaslanun? Orang males. Sekedarnya ngopi sebentar 10 menit, baru yang punya toko yang punya Grab dibuka. Ada panggilan berikutnya, itu yang aku tunggu. Cepat aku hampiri panggilan itu. Insya Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.